Halo semua, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang sakramen baptis dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Sang Terang dan Keselamatan dunia, Firman-Mu adalah terang bagi kami. Pada hari ini kami akan belajar memahami makna sakramen baptis yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga kami mampu untuk mengalami hidup baru dan menjadi terang bagi dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Memahami sakramen baptis secara Katolik. Sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Setelah kebangkitan, Yesus memberikan tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis. Dari Injil Matius bab 28 ayat 19. Pembaptisan dalam gereja Katolik dibedakan menjadi dua, yaitu baptisan dewasa. Baptisan dewasa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: percaya kepada Kristus sebagai penyelamat, mengikuti pelajaran calon katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun, mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Baptisan bayi. Beberapa syarat untuk baptisan bayi adalah perlu pendampingan orang tua dan gereja untuk mengucapkan pengakuan iman. Gereja membaptis bayi karena ketika bayi lahir, dosa asal sudah ada, maka pembaptisan bayi berarti bayi telah diselamatkan dari kuasa jahat untuk dibebaskan menjadi anak-anak Allah. Dalam gereja Katolik secara umum, yang lazim dipergunakan dalam pembaptisan adalah dengan menuangkan air, bukan menenggelamkan. Lambang yang dipergunakan dalam sakramen baptis antara lain air yang berarti membersihkan dari dosa-dosa. Yang kedua, lilin yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan, karena kita adalah anak terang Kristus. Dari Efesus bab 5 ayat 8. Kain putih yang melambangkan kita mengenakan Kristus, artinya bahwa sesudah dibaptis kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Dalam proses pembaptisan dewasa ada tahap-tahapan yang harus dilalui, yakni masa praketekumenat yang diakhiri dengan upacara tahap pertama, pelantikan menjadi katekumen. Masa katekumenat yang diakhiri dengan upacara tahap kedua, upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Masa persiapan terakhir yang diakhiri dengan tahap ketiga, upacara penerimaan sakramen baptis. Dan yang keempat, masa mistagogi. Memahami makna sakramen baptis. Memahami makna sakramen baptis berdasarkan kitab suci. Menurut kitab hukum kanonik, hendaknya calon baptis didampingi oleh wali baptis
yang bertugas untuk mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi Kristiani dan bersama orang tua calon baptis bayi untuk dibaptis, dan juga mengusahakan agar yang dibaptis hidup secara Kristiani yang sesuai dengan baptisnya serta memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu. Seorang yang ingin menjadi murid Kristus, syarat utamanya adalah harus percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin orang yang tidak percaya dapat mengimani Kristus? Di sini, percaya terlebih beriman tidak berarti hanya sekedar mengetahui, melainkan percaya dan hidup sesuai dengan ajarannya dan berupaya untuk mewujudkan ajarannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Apa sih rahmat dari sakramen baptis? Menghapuskan dari segala dosa, dilahirkan kembali menjadi anak Allah, dan mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gereja. Dimateraikan yang menandakan menjadi milik Kristus selamanya. Ikut ambil bagian dari tugas gereja. Nah, inilah materi sakramen baptis kita hari ini, dan setelah ini marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu. Kami telah Kau bimbing dalam belajar hari ini. Mohon bimbingan-Mu Bapa, agar kami dapat semakin menghayati tugas kami sebagai anak-anak yang telah menerima baptisan. Semoga kami dapat menjalani tugas kami sebagai anak-Mu dengan senantiasa berpegang pada firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.